gitu ya. Semakin hari semakin besar uang Anda terkumpul atau propertinya semakin harga naik. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Yana Priyatna dari Yanpro, Yan Properti Bandung. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana caranya Anda bisa membeli properti tanpa riba dan untuk pemula, gitu ya. Tapi sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, Anda bisa like, comment, subscribe video di bawah ini. Atau Anda ingin pembahasan lebih lanjut lagi tentang seputar properti, Anda bisa komen juga di bawah ini dan insya Allah akan kami sharekan juga, gitu ya. Oke, pertama yang kita tahu bahwa orang itu membeli properti hampir mungkin di atas 70% membeli propertinya secara KPR atau secara angsuran. Seperti yang kita tahu bahwa angsuran itu di situ ada bunganya, gitu ya. Bunganya juga mungkin riba juga, gitu ya. Kemudian angsurannya juga tinggi dan kemudian itu prosesnya juga berlangsung cukup lama ya, cukup panjang sekali, yaitu bisa angsuran sampai 15, 20 bahkan ada yang 25 tahun, gitu ya. Sehingga akhirnya cukup berat Anda membeli properti dan jadi bunganya sendiri itu bisa 2 atau 3 kali lipat lebih besar daripada harga propertinya sendiri kalau diakumulasikan sekitar 15-25 tahun kemudian, gitu ya. Nah, ini pertanyaannya bagaimana nih? Bagaimana supaya bisa membeli properti tapi tanpa riba? Yang harus Anda pikirkan adalah Anda harus Anda jangan pikirkan dulu di situ harus ada bangunan, di situ harus ada ruko, homestay, hotel dan sebagainya. Yang perlu Anda pikirkan adalah Anda harus membeli tanahnya dulu. Itu adalah hal yang paling utama. Karena itu tanah itu semakin hari semakin naik. Sedangkan bangunan itu kalau ada bangunan akan semakin menyusut. Kecuali mungkin harga bahan bangunan memang segitu-gitu aja sih sebetulnya, nggak jauh berbeda ya, kenaikannya juga nggak terlalu signifikan. Tapi kalau tanah semakin hari itu akan semakin naik karena mungkin di situ ada jalan tol baru, kemudian di situ juga ada dibangun pasos baru, gitu ya. Di situ juga ada dibangun pusat kesehatan, pusat bisnis, pusat wisata, gitu ya, pusat pendidikan dan sebagainya. Sehingga akhirnya harga tanah semakin hari adalah semakin naik. Bagaimana untuk membelinya? Mungkin Anda bisa membelinya juga tanpa hutang. Anda bisa mulai menabung. Anda bisa mulai mengumpulkan uang dari semenjak dini, gitu ya, dan insya Allah ketika uangnya sudah terkumpul, Anda bisa membeli tanahnya dulu. Jangan dulu pikirkan tanahnya harus besar, harus luas 200-300 meter, harus 1 hektar, gitu ya. Anda mungkin bisa membeli tanah itu dari mulai luasan yang kecil dulu. Misalnya luasan 60, yaitu 6 kali 10 atau 5 kali 11, gitu ya, atau 5 kali 12, gitu ya. Jadi Anda bisa membeli properti dengan luasan yang sangat kecil dulu, senilai uang Anda saat ini, gitu ya. Semakin hari semakin besar uang Anda terkumpul atau propertinya semakin harga naik, Anda bisa jualkan propertinya atau Anda bisa belikan lagi propertinya ke yang lebih besar lagi, gitu ya. Jadi kemudian keuntungan Anda bisa membeli tanah itu bisa punya nilai daya guna yang bisa dinaikkan nilai tambahnya, yaitu mungkin di situ akan dibangunkan rumah, dibangunkan ruko, homestay, gitu ya, dibangunkan dan sebagainya, gitu ya, dibangunkan mungkin rumah makan juga dan sebagainya. Tapi bila Anda uangnya sedikit, mungkin Anda bisa berpikir di situ mungkin dikelola secara berkebun dulu, gitu ya. Kemudian Anda bisa bangun peternakan dulu di situ, gitu ya, karena kan nilainya jauh lebih kecil ya untuk membangun modalnya juga untuk membangun hal tersebut, gitu, dibanding Anda harus mendirikan bangunan, gitu ya. Ketika Anda mulai punya uang lagi di situ, Anda bisa membangun rumahnya secara sendiri ya, custom, gitu ya. Karena dibanding Anda membeli ke developer, dengan Anda bangun sendiri itu jauh lebih murah. 40% jauh lebih murah ketika Anda bisa membangunkan rumahnya sendiri dibanding Anda beli ke developer. Karena kalau kita beli tanah couplingnya dulu, kemudian kita beli bangunan sesuai custom kita sendiri, itu memotong profit developer, gitu ya. Kemudian tanah ini keunggulannya adalah tidak perlu biaya maintenance, tidak perlu biaya renovasi, operasional dan sebagainya, gitu. Ketika kita mempunyai suatu bangunan di atasnya, yaitu kita perlu biaya renovasi dan harus dihuni juga. Kalau nggak dihuni, biasanya karena mungkin nggak ada suhu tubuh di situ, nggak ada kehidupan di situ, akhirnya terjadilah mungkin bangunannya retak-retak rambut atau retak yang cukup besar dan sebagainya, gitu ya. Jadi tanah ini sangat penting ya, karena ingat ya bahwa tanah ini semakin hari semakin naik, 20-40% per tahun. Tapi kalau bangunan itu semakin hari semakin menyusut, gitu ya. Dulu mungkin nilai bangunannya harganya 3,5 juta per meter, semakin hari semakin menyusut. Mungkin setelah 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, tanah tersebut nilainya menjadi cuma 1,5 juta per meter, gitu ya. Dan seiring berjalannya waktu, sudah ada dibangun pasos, jalan tol baru dan sebagainya, tanah akan semakin naik. Jadi jangan khawatir apabila tanah Anda masih tanah sawah, tanah rawa, tanah kebun, tanah hutan belantara dan sebagainya, asal kuncinya 3, asal ada jalannya, tanahnya sertifikatnya SHM, kemudian tanahnya juga ada bukan tanah helikopter, insya Allah tanah akan semakin hari akan semakin naik, gitu ya. Jadi jangan dulu pikirkan ada bangunannya dan sebagainya. Yang penting ada tanahnya dulu, gitu ya.
Kayak gitu. Oke, mungkin saya cukup sekian yang bisa saya sharingkan di video kali ini. Yang penting Anda punya tanah. Karena sekali lagi, saya ada yang lupa bahwa tanah itu diberakin kucing gitu ya, dikencingin kucing juga, dijemur juga, tanah akan semakin hari tetap akan semakin naik gitu. Walaupun tidak diapa-apakan, dijemur pun tanah akan semakin naik gitu ya. Jadi jangan lupa untuk bisa beli tanahnya dulu ya. Terima kasih. Saya Yana Priyatna dari Yanpro Properti Bandung. Saya senang mencari ilmu dan saya senang berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.